Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran dari saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kabar baik, khotbah bagi kita pada pagi hari ini. Mazmur 71 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kami akan membacakan untuk kita seluruhnya. Demikian firman Tuhan dikatakan. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang, mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita pernah mendengar kalimat singkat dan sederhana yang mengatakan begini: kecil dimanja, muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk sorga. Unang tong say neraka, sorga dong. Sahalinari hudo, yado mungkin di bege hamuna, pandohanon. Kecil dimanja, muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk sorga. Tebudu songoni. Jaladong dona songoni tahe. Adong dong. Kalau kita cermati kalimat tadi memang seolah-olah ada keinginan manusia moloboinian mulai siandak danak sahat tunamate sonang manguluna. Dan memang ini adalah keinginan harapan semua orang. Tetapi saya mau katakan, apakah kita bisa menentukan hidup kita demikian? Moloboinian Tuhan, unang maau sorang bapakku pergojek. Moloboinian Tuhan, biarlah masa kecilku tidak dimanja. Saya dilewat do ikan asin tua. Unang masa hatu nama tua. Dang boy hutuhor. Jagal na tebu. Seandainya aku bisa memilih, maunya mudaku bahagia, tuaku pun bahagia. Atau kalaupun aku tidak bahagia masa mudaku, masa remajaku kurang bahagia, kalau bisa di hati aku lasma rohakun ya Tuhan. Kalau bisa kita memilih, itu pasti yang akan kita katakan dalam kehidupan kita. Alai justru terjadi secara
kenyataan. Sering yang terjadi masa tua itu justru adalah masa yang sangat ditakuti. Babir dojol mamolong ama tua. Khawatir dia. Kenapa dia takut dan dia merasa khawatir? Karena dia mulai khawatir dangadong begogona. Molojol ma dangadong begogona. Tidak lagi dihargai hidupnya. Kalau dia sudah tua, yang pasti dia tidak lagi berdaya, dia lemah. Dia tidak akan dihormati oleh orang-orang sekitarnya. Khawatir imana, molong ama tua aung. Yang pasti sudah datang penyakit ini. Ngagok akasahit. Ngagok sudi. Mulai dari penyakit yang mungkin itu menjadi penyakit tahunan dalam hidupnya. Lemah ma fisikna mulai mapikun. Lupa melanda dalam kehidupannya. Dia merasa khawatir karena memang masa tua ini masa yang perlu dipersiapkan. Bahwa mulai bedak danak dangadong beperhatian tuna tua-tuana. Karena itu memang anak-anak harus hidup dengan keluarganya. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Jadi itulah jalan bagi dirinya, bagi kita. Kita sangat takut dan khawatir menghadapi masa tua. Sekalipun banyak kekhawatiran, kami mau katakan kepada kita seluruhnya Bapak Ibu. Setiap orang tidak bisa menolak dia harus tua. Tidak ada satupun orang yang bisa stop dulu Tuhan, dangolo auma tua. Karena memang itu yang terjadi dan realita dalam kehidupan kita hari ini. Banyak orang tua yang menolak dia. Toh di godang dosonari. Mbak tua imana? Aleneng se didok do imana? Poso? Opung tambah tepos ya. Tetap posoin na. Orang tua zaman sekarang itu sangat-sangat mencoba dirinya untuk bagaimana jangan dia dikatakan dia adalah tua. Tapi bagaimana dia merasa dirinya adalah muda. Mulai ma apalagi molona bergaya pungo-pungo nade. Ngabe ngaisibe sudi. Karena dia takut tua. Mulailah dipakai. Aduh tai gornyo. Alis-alis nak manang dipakai mang bulu mata di sisa rini setar ya bulu mata anti badai mulai ma dioplas ala natarido do kurut-kurutanon baila aw opung bisia donang 70 tahun aw 65 posodo pe mana aw hiranga dalam batua. Merasa dia malu dirinya tua. Menolak untuk tua. Tapi menerima supaya dia muda. Banyak orang tua yang demikian. Alai mau lo coba. Kita lihat. Adong ma persoalan. Opung. Kenapa Opung tidak lagi pernah kulihat datang ke gereja Marari Kamis? Dak yang bereko di pertemuan manang dak ya horo tupunguan nga 2 minggu tu dia hopung tu mainang di foto hodo on mana nama tua on acit dugul hu pile kau batuk demam menjaga pahopu yang terjadi molo na tua molo di dok tu perpunguan saya godang 2 alasan menolak muda warna pindah tua-tua tahe. Ya. Ale coba mulu margaya. Ido kan menolak tua, maunya muda. Ale itu perpunguan menolak muda, maunya. Ale undang terjadi di padang bulan. Ade. Burju-burju udah tua-tua di padang bulan. Amin.
Artinya memang tidak ada alasan bagi kita untuk menolak tua. Karena menjadi tua itu adalah kebanggaan. Budaya Tiongkok katakan, usia tua itu adalah lambang dari kebijaksanaan. Kalau budaya Yahudi katakan, usia tua itu adalah lambang dari bagaimana dia mampu mematangkan pikiran dan spiritualitasnya. Tetapi kalau budaya Batak mengatakan usia tua itu adalah gok pasu-pasu do molonga batua ikon pasangapon mudo natorasmu asa mertua ho jala liling bangulu. Ternyata budaya Batak kalau kita tua itu adalah berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena itu jika menjadi tua, ingat itu adalah kebanggaan. Unang baila batua. Jangan pernah malu engkau tua. Itu adalah kebanggaan. Jangan pernah malu kalau memang itu adalah berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tapi harus sesuai dengan umur kita. Unang tong posoi mana idaun? Tua. Tua mana idaun poso? Unang tong songoni. Tapi bagaimana kita bangga dengan umur yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena itu yang perlu untuk kita perhatikan adalah di masa tua kita. Bagaimana kita menikmati masa tua kita ini sekalipun berbagai persoalan pergumulan itu terjadi. Tetapi kita tetap memperlihatkan kehidupan tua kita. Kehidupan yang beriman kepada Tuhan. Daud dalam Mazmur 71 ini mengatakan bahwa yang terjadi dalam kehidupannya di usia tuanya gok akaparukilo namasa di ngoluna. Banyak sekali pencobaan yang datang dalam kehidupannya. Penderitaan besar yang dia alami dalam kehidupannya. Bahkan penderitaan itu bukan berangkat pertama sekali dari luar. Justru di masa tuanya penderitaan yang berat dan besar dalam kehidupannya dia peroleh dan dia alami. Berangkat dari dirinya sendiri. Pemberontakan yang dilakukan dari anaknya Absalom. Masa tuanya ikon bergumul doi mana? Ikon kok dosi tahu dia alami mana? Justru itu berangkat dari dirinya sendiri. Pergumulan besar harus dia alami dari anaknya. Tidak hanya dari anaknya. Orang yang di sekitar dia pun mulai juga mengganggu kehidupannya. Para musuhnya terus berusaha untuk menghabisi hidupnya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-11 dikatakan, musuhnya merasa bahwa Daud sudah ditinggalkan Yesus. Sehingga mereka katakan, kejar tangkaplah dia. Sebab tidak ada lagi yang akan melepaskan dia. Ini pergumulan besar dalam kehidupannya. Karena itu melalui firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Ini menjadi firman yang relevan dalam kehidupan kita kepada orang tua kami lansia di tempat ini. Pergumulan berat yang dialami oleh Daud di masa tuanya sekalipun dia tidak punya kekuatan. Di masa tuanya dia tidak punya kemampuan. Di tengah-tengah keterbatasan fisiknya ala nong madua doi mana. Daud mengalami persoalan yang luar biasa yang menyakitkan dalam kehidupannya. Alai yang dilakukan oleh Daud dalam kehidupannya adalah dia menundukkan dirinya. Dia menyerahkan dirinya. Dia berpasrah dan dia berdoa kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau kita lihat di judul yang menjadi khotbah bagi kita di pasal yang ke-71 dikatakan di sana, doa minta perlindungan di masa tua. Jadi artinya pemazmur menyadari bagaimana Tuhan menolong dia, bagaimana Tuhan menopang dia
pada masa tuanya. Dan itu berangkat dari bagaimana Tuhan boleh menolong dia tidak hanya pada masa tuanya. Dia merasakan tuntunan dan kasih Tuhan penyertaannya. Di waktu dia muda pun Allah juga boleh membebaskan, memberkati dia keluar dari persoalan yang panjang dalam kehidupannya. Di pangasahon ibana dong, jala marpako sedeo tu debatado ibana, alana debatado na boy paluahon ibana, sian akar ragam ni parukilon na diadopi ibana. Maka hal yang sama juga dilakukan pemazmur Daud dalam kehidupannya. Kalau Tuhan sudah menyertai kehidupannya pada waktu muda, begitu banyak pergumulan yang dia hadapi pada masa tuanya, ini pun dia menyampaikan semua persoalannya dalam kehadapan Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan akan menolong dia seperti Tuhan menolong pada masa mudanya. Itu sebabnya di ayat yang pertama dikatakan, padamu ya Tuhan aku berlindung, bahwa sekali-kali aku tidak akan dipermalukan. Dia yakin dalam hidupnya, kalau dia datang dan berlindung kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kehidupannya. Karena Tuhanlah yang menjadi sandaran terbesar dalam kehidupan dirinya. Dan inilah yang ingin membangun kesadaran bagi kita semua. Ternyata hanya Tuhanlah tempat yang paling aman bagi kita untuk berlindung. Sehebat apapun istana, penjagaannya yang ketat, dan sistem keamanannya yang kuat, itu tidak bisa menjamin keamanan bagi kita. Keluarga kita sekalipun tidak dapat menjadikan kita bersandar kepada mereka. Tidak bisa kita dapat ketenangan dari keluarga kita, ketenangan jiwa kita. Tetapi apa yang dialami oleh Daud dalam konteks ini, lihat keluarganya sendiri pun bukan menjadi tempat yang aman bagi dia, bukan menjadi tempat yang senang dalam kehidupannya. Anaknya bisa menjadi anak yang tidak patuh dalam kehidupannya. Anak yang dulunya baik justru menjadi anak yang durhaka, yang tidak lagi menghormati dan menghargai orang tuanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu pergumulan dan persoalan yang dihadapi oleh Daud dalam kehidupannya. Yang mau kita katakan dalam kehidupan kita kalau kita tarik dengan apa yang kita alami pada saat ini. Tentu sangat banyak persoalan yang berbeda yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak persoalan yang tidak sama antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Kalau kita lihat sekarang, zaman semakin canggih, justru semakin banyak keluarga Kristen yang tidak lagi bisa bersatu. Semakin banyak keluarga-keluarga muda yang diberkati, justru semakin timbul perselingkuhan, perceraian di mana-mana. Sudah banyak anak-anak yang menelantarkan orang tua. Sudah banyak sekarang anak-anak yang tidak lagi bertanggung jawab kepada orang tuanya. Anak-anak yang membuat sulit kehidupan keluarga, kehidupan orang tuanya. Anak-anak yang tidak lagi bisa patuh di hadapan Tuhan. Bagi Daud, persoalan semua yang dialami oleh manusia, ternyata Tuhanlah tempat yang paling aman. Tuhanlah tempat yang paling nyaman dalam kehidupannya. Dunia ini, langit ini, bumi ini tidak bisa memberikan kenyamanan dalam kehidupan manusia. Tetapi dia memberikan kesaksian bahwa orang yang datang kepada Tuhan, dia tidak akan pernah dipermalukan. Orang yang datang kepada Tuhan, dia akan mendapatkan perlindungan. Karena perlindungan yang Tuhan berikan tidak pernah bisa dihantam oleh apapun dalam kehidupan manusia. Di ayat yang ketiga, jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan yang menyelamatkan aku. Jadi kalau dikatakan di sini gunung batu, di dalam bahasa aslinya mau dikatakan tesur. Itu bahasa aslinya, yang artinya kokoh. Ya, gunung batu, yang artinya kuat.
yang tidak bisa digoyahkan. Kalau dalam perjanjian lama, siapakah gunung batu ini? Dalam perjanjian lama, gunung batu itu diarahkan kepada Allah. Dalam perjanjian baru, gunung batu itu diarahkan kepada Yesus. Allah adalah gunung batu yang memiliki kekuatan yang kokoh yang tidak bisa digoyahkan. Apapun persoalan yang dihadapi oleh manusia, perjalanan apapun yang kita arungi dalam kehidupan kita, dalam kondisi apapun, satu-satunya tempat perlindungan yang kita butuhkan adalah hanya Tuhan. Karena Dia adalah gunung batu. Karena Dia adalah batu mamak natugu, batu karang yang teguh. Kalau di Kidung Jemaat ada di sana lirik yang mengatakan batu karang yang teguh. Sebenarnya kenapa ini lirik ini ataupun lagu ini disampaikan, karena memang ada kisah yang boleh terlihat dalam lagu ini. Dan kisahnya itu berangkat dari seorang pendeta yang bernama Agustus. Dia seorang pengkhotbah di Inggris, seorang pengkhotbah muda. Dalam perjalanan kehidupannya dia terjebak dengan badai. Tapi dia beruntung. Di dalam badai itu dia lihat ada celah di sebuah gunung batu. Lalu dia masuk ke dalam celah itu. Ternyata dia terlindungi. Lalu dia berpikir karena dia terlindungi, oleh karena ada badai yang sangat deras menghantam wilayah itu. Sampai akhirnya dia berpikir dalam kehidupannya. Dia merenungkan, ternyata Allah itu adalah gunung batu yang tidak bisa dihantam oleh apapun dalam kehidupan manusia ini. Itu sebabnya dia ubah lirik lagu Kidung Jemaat Batu Karang yang Teguh, karena berangkat dari pengalaman imannya, pengalaman hidupnya, bagaimana Allah menolong dia di tengah-tengah kesulitan yang besar dalam kehidupannya. Demikian juga yang dialami oleh Martin Luther. Ketika dia mereformasi banyak tentang persoalan gereja, ternyata apa yang dia lakukan mengganggu kehidupan banyak orang, dia dimusuhi. Sampai ada perencanaan dari banyak orang juga ingin membunuh dia. Tapi dia merasa Tuhan melindunginya. Dengan ragam persoalan yang dia hadapi, dia merasa Tuhan melindunginya. Itu sebabnya dia katakan, Tuhan adalah gunung batuku. Berangkat dari pengalaman hidup ini juga lah Martin Luther menuliskan lagu yang ada di buku Ende Kita 117. Jehovah debatata do partano batuata. Jehovah debatata do partano batuata. Berangkat dari pengalaman hidup Martin Luther, Allah adalah benteng yang teguh dalam kehidupannya, tempat perlindungan, gunung batu di mana dia bisa tetap aman dan nyaman. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di situasi itu dan persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, maka yang menjadi pegangan yang kokoh yang perlu disampaikan melalui khotbah bagi kita pada hari ini, bahwa Allah adalah benteng gunung batu, tempat perlindungan dan kubu pertahanan dalam kehidupan kita. Hanya Yesuslah yang bisa kita andalkan di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi. Karena itu perlu kita bersandar kepadanya. Karena akan ada banyak cara yang Tuhan pakai untuk menolong kita di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi. Dia akan memberikan keselamatan yang tidak pernah dipikirkan dalam kehidupan kita. Dia akan memberikan keselamatan seperti halnya keselamatan yang Tuhan nyatakan bagi bangsa Israel ketika melakukan perjalanan ke tanah Kanaan. Bagaimana Tuhan menyelamatkan Daud, bagaimana Tuhan menyelamatkan Daniel, bagaimana Tuhan menyelamatkan Sadrak, Mesak dan Abednego.
Bagaimana Tuhan menyelamatkan Paulus dalam kehidupannya. Artinya banyak cara ajaib yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk menolong kita. Dan ketika pertolongan itu nyata dalam kehidupanmu, maka kita akan mengatakan dalam kehidupan kita bahwa Yesus adalah gunung batu tempat perlindungan kita. Bahwa Yesus adalah benteng yang teguh dalam kehidupan ini. Karena itu salah satu cara untuk memenangkan penderitaan dalam kehidupan kita seperti apa yang dilakukan oleh Daud dalam kehidupannya. Yang perlu untuk kita lakukan yang pertama, menyerahkan diri. Menyerahkan diri kepada Allah. Bagaimana menjadikan Allah sebagai gunung batu, Jehovah Partanobatuat dia. Kalau di Efesus 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Jadi perkara apapun dapat kita tanggung, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena memang kita adalah mengandalkan Tuhan. Itu cara Daud. Dan cara yang kedua yang dilakukan oleh Daud untuk memenangkan penderitaan dalam kehidupannya, dia mengingat bagaimana perbuatan Tuhan pada masa mudanya. Dia mengingat bagaimana kebaikan Tuhan dahulu kala dalam kehidupannya. Di ayat yang ke-6 bahkan di ayat yang ke-17. Dia mengatakan di sana, sejak masa kecilnya orang tuanya sudah melatih dia supaya dia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Karena itu ketika persoalan datang, ketika tantangan ada di depannya, ketika Daud hendak menyerang dia berani tampil untuk mengalahkan Goliat. Karena memang Allah bekerja di dalam kehidupannya, memberikan kemudahan, memberikan perlindungan, dan memberikan keselamatan. Oleh karena itu di saat kehidupan kita pun mengalami hal yang sama. Sekalipun mungkin usia Daud dalam hal ini sudah tua, mengalami banyak penderitaan, mengalami banyak sekali persoalan dalam kehidupannya. Tetapi dia sadar, dia sampai pada masa usia tuanya itu adalah bukti bahwa kasih Allah berkuasa di tengah-tengah kehidupannya. Karena memang usia tua ini dan sudah colma, bisa sampai kepada usia tua ya. Tidak bisa semua orang sampai kepada usia indah, kepada lansia. Masa tua itu adalah karunia Tuhan. Basa-basa di debat tadi, kita harus bersyukur dalam kehidupan kita. Mari jika kita mengalami kesusahan, apalagi di masa tua, kita mau belajar dari kehidupan Daud. Jangan pernah meratapi kelemahanmu karena engkau tua dengan persoalanmu. Jangan pernah engkau meratapi keterbatasanmu, tapi andalkan Tuhan. Jehovah Partanobatuaku, Jehovah gogoku. Belajarlah dari kehidupan Daud. Masa muda dia merasakan pertolongan Tuhan. Di masa tua pun semakin banyak persoalan, dia tetap berani mengatakan bahwa Tuhan adalah gunung batuku dan pertahananku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk persekutuan yang Kau berkati bagi kami pada hari ini. Kami datang ke hadapan-Mu untuk mengucapkan syukur atas setiap berkat yang telah tercurah dan kami alami dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan menerima puji-pujian yang boleh kami sampaikan ke hadapan-Mu, menjadi dupa yang harum yang kami persembahkan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan hikmat-Mu ketika kami telah mendengarkan firman-Mu bagi kehidupan kami dan perjalanan yang akan kami arungi dalam perjalanan di dunia ini. Biarlah Tuhan yang memberikan kami kekuatan sehingga di ragam perjalanan dan penderitaan yang kami hadapi, kami dapat datang ke hadapan-Mu, bermohon dan meminta supaya Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan, memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kami, supaya melalui kehidupan kami dimenangkan dengan ragam persoalan yang boleh kami hadapi di tengah-tengah
kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Jemaat Tuhan mulai dari anak sekolah minggu sampai kepada orang tua kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan, memberikan umur yang panjang, memberikan sukacita dalam perjalanan hidup mereka, menyerahkan hidup mereka hanya kepada Tuhan. Dan biarlah hidup kami pun boleh menjadi berkat bagi dunia ini dan kepada sesama kami. Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah, manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Tuhan, ampuni kami atas kelemahan dan keberdosaan yang kami lakukan, supaya kami layak di hadapan-Mu, menerima berkat yang daripada Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami yang kami sampaikan ke hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur kepadamu. Amin.